Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين الحمد لله. Syukur kita kepada Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Khusus hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sihat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islamul iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqamahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila angal. Wa min ahammil adab wa awjabuha ay yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahhiman lahu hadirul qalbi indahu. Qala Allah Ta'ala Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan tentang beberapa adab dan sesuatu yang diwajibkan bagi seseorang ketika membaca Al-Quranul Karim, agar di dalam membaca Al-Quran tersebut yang pertama mendapatkan keberkahan Al-Quran. Wa min ahammil adab wa aujabuha, dan di antara sesuatu yang paling penting, adab yang paling penting dan bisa dikatakan wajib diperhatikan ya, bagi orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Allah, kitab suci yang harus bagi setiap hamba mengagungkannya. Karena jangan sampai nanti kita termasuk golongan orang yang di akhirat mendapatkan laknat dari Al-Quran. Di dunia kita sering baca Al-Quran, tapi na'udzubillah di akhirat dapat laknat. Karena mungkin beberapa adab yang tidak kita perhatikan ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ya, di antara sesuatu yang beliau katakan,
ayyakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran. Hendaknya atau seharusnya bagi orang yang membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran tersebut hendaklah mutadabbiran, ya, mentadaburi, ya, tadabbur, menghayati, ya, berusaha meresapi, memahami, ya, karena harus dibedakan yang kita baca ini adalah firman Allah, ya. Hendaklah bagi orang yang membaca Al-Quran, ketika ia membaca Al-Quran tersebut berusahalah mentadabburi lima yaqra'u, terhadap apa yang dibacanya, ya, ayat apa yang kita baca, berusahalah bertadabbur, menghayati. Mutafahiman lahu, berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Hadirul qalbi inda, menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Shad, ya, ayat 29, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab, kata Allah, ya. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Mubarakun, penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran, ya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini adalah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kitab yang penuh berkah. Ya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu memperhatikan ayat-ayat tersebut. Karena disebutkan bahwasanya orang yang ketika membaca Al-Quran, ya, tidak bertadabbur, tidak menghayati, tidak memperhatikan, maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di dalam bacaan tersebut tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran ketika orang tersebut tidak menghayati, ya, tidak memperhatikan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Wasaddaqa radhiyallahu anhu, dan sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Fa innal Qur'an innama unzila liyutadabbar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, untuk dihayati, untuk diperhatikan. Wa bitadabburi yufhamul muradu minhu, dan dengan bertadabbur, menghayati, maka seseorang baru bisa memahami, ya, apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Wa yutawassalu ilal ilmi bihi wal amalu bima fihi. Ya, dan dengan bertadabbur, kata Sayyidina Ali, akan menyampaikan kepada seseorang untuk memahaminya,
Setelah memahami, akan memudahkan bagi orang tersebut untuk mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ketika kita baca, lihat terjemahannya. Oh, ini yang dimaksud oleh Allah. Ya, kita tadabburi, kita hayati, kita renungkan, dapat ilmu. Ketika kita merenungkan, menghayati, kita dapat ilmu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, kata Sayyidina Ali, maka itu akan memberikan kemudahan untuk kita mengamalkannya. Fa'alaika fi hali tilawatika bittadabbur wa tafahum. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, hendaklah bagimu ketika engkau membaca Al-Quran, berusahalah ya, menghayati dan memahami. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'at tadabburi wat tafahum. Ya, karena sesungguhnya sedikit ayat yang engkau baca ya, dari Al-Quran, sedikit yang engkau baca dari firman Allah, tapi disertai dengan tadabbur, ya, disertai dengan memahami kandungan ayat tersebut, khairun, itu lebih baik ya, min katsirin taqra'uhu minal Qur'an biduni dzalik. Lebih baik engkau membaca sedikit tapi engkau memahami, menghayati apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut. Sedikit yang engkau baca tapi engkau paham tujuan ayat tersebut, itu lebih baik daripada engkau membacanya banyak tapi tidak tadabbur. Ya, ada orang baca cuma satu ayat tapi dia paham maksud ayat ini, apa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Satu ayat yang dia baca itu lebih baik daripada orang yang baca satu juz tapi tidak paham. Ya. Qala ba'dus salaf rahmatullahu alaihim. Sehingga para ulama salaf, ya, ulama-ulama kita bahari, mereka itu sampai mengatakan li'an aqra'a idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahhamhuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullah. Ulama salaf mereka mengatakan, ya, aku membaca ayat atau membaca surat seperti surat Zalzalah. Ya, Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, ila akhir, sampai akhir. Wal qari'ah, dan surat Al-Qari'ah. Kalau seandainya aku baca surat tersebut, kata ulama kita bahari, ya, atadabbaruhuma, aku mentadabburi kedua ayat tersebut, menghayati, memahami ayat tersebut, ya, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, ya, min an aqra'al qur'ana kullaha, daripada aku membaca Quran semuanya tanpa ditadabburi, tanpa dipahami. Ya, baca idzal zulzilatil ardu zilzalaha sama Al-Qari'ah itu lebih aku senang, lebih aku sukai. Ketika aku baca dua ayat, dua surat tersebut, aku paham. Ya, orang kalau baca surat Zalzalah, Al-Qari'ah, ya, ini kan tentang apa? Tentang kiamat. Ya, Zalzalah sama Al-Qari'ah ini tentang kiamat. Ya, kalau kita baca ayat tersebut dari awal sampai akhir, ya, kita renungkan, kita hayati, ya, ngeri, kita ngelihat ayat ini ngeri.
Ya. Bagaimana bumi ini nanti akan digoncang oleh Allah dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Bila digoncangkan bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bukan gempa. Kita gempa yang semalam aja sudah kalang kabut. Ya, Jumat sore kemarin lah. Ada sebagian udah keluar dari rumah. Itu baru kena getaran. Ya, bukan di wadah kita gempanya. Jauh di Bawean sana. Ya, tapi dampaknya. Ya, kita aja sudah dahsyat itu, baru goyang sedikit tuh. Kira-kira kayak apa saudara kita yang ada di Bawean sana, yang merasakan langsung. Ya. Nah, bila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Nah itu nanti, yang goncangan yang dahsyat ini nanti. Ya, ada waktu mainnya. Ya, insya Allah masih lama. Ya, hari Jumat lagi kemarin. Ya. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat kan kecuali hari Jumat. Pas Jumat lagi kemarin. Ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini akan mengeluarkan ya isinya itu. Apa yang ada di bumi ini berhamburan semua. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia baru sadar. Ya, enggak baru sadar. Ada apa ini? Ya, nanya lagi ada apa? Ini udah kiamat nih. Ya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia baru mengatakan ada apa ini? Ya. Nah, di dalam ayat ini terkandung makna yang sangat luar biasa bagi orang yang benar-benar memahami, yang benar-benar takut ya ketika terjadinya hari kiamat. Ya, sebagian ulama mengatakan kiamat itu tidak akan ditemukan oleh orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin enggak ketemu kiamat. Ya mungkin kiamat itu khusus buat orang-orang selain mukmin. Wa kana Umar radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan bahwasanya salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Ya, kalau zaman Sayyidina Umar pernah terjadi gempa. Ya, di zaman Sayyidina Umar pernah terjadi gempa. Pas lagi goyang diketoknya bumi itu. Ya. Dia dihantaknya pakai kakinya. Bumi, diam. Langsung diam. Ya. Angking hebatnya Sayyidina Umar. Ya, begitu terjadi gempa langsung diketoknya bumi itu. Bumi, diam. Apa hamuk-hamuk nih? Ulun kada adil kah di atas nih? Ya. Kalau ulun kada adil di atas nih celakalah buat Umar. Langsung diam. Ya, bumi tadi langsung diam. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yagra'ul ayah fi qiyamihi minal lail fayatadabbaraha hatta rubbama saqata min qiyamihi min shiddati khasyatihi wa khusyu'ihi wa rubbama marada bisababi dzalika hatta yu'ad. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Umar ya, di dalam sholat beliau membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya, ada ayat di dalam surat Al-Maidah.
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, ya maka sungguh mereka itu hambamu. Ya, engkau mau mengazab mereka, ya bisa saja karena mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika seandainya engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Nah, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha bijaksana dan maha mulia. Sayyidina Umar baca ayat ini di dalam qiyamul lailnya, ya, salat malam. Beliau tadabburi, beliau hayati ayat ini. Satu ayat cuma ini. Ya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Satu ayat ini beliau ulang-ulang di salat malamnya. Ya. Beliau tadabburi ayat tersebut hatta rubama saqata min qiyami. Sampai disebutkan kadang-kadang Sayyidina Umar ini terjatuh. Ya, lagi qiyamul lail baca ayat ini langsung terjatuh. Ya. Min syiddati khasyatihi, karena saking takutnya. Ya, saking takutnya dengan isi yang ada di dalam ayat tersebut. Wa khusyu'ihi, dan saking khusyuknya beliau ketika membaca ayat tersebut. Wa rubbama marada bisababi dzalik. Kadang-kadang beliau membaca ayat tersebut selesai langsung sakit. Ya, sakit itu saking apa? Memikirkan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan orang kalau sholat nangis, ya, tapi nangisnya itu ketika baca ayat tentang akhirat, nangis. Ya, ketika sholat memikirkan tentang akhirat, tidak batal sholatnya. Ya. Tapi kalau nangisnya tadi karena urusan dunia, bingunglah kawan sebelahnya. Kenapa ini nangis nih, khusyuk kayaknya nih. Ya. Oh, sampai kayak ini nangisnya. Pas selesai sholat ditanya, kenapa biar nangis tadi? Pasaran sunyi. Lain mikir akhirat, tidak taunya mikirkan pasaran sunyi. Ya. Wa gama Tamim ad-Dari lailatun bihadhil ayah yuraddiduha ila sabah. Bahkan disebutkan salah seorang sahabat yang bernama Tamim ad-Dari. Ya, Tamim ad-Dari ini seorang sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Nah, ini namanya Tamim ad-Dari. Itu sudah dikisahkan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau ini ketemu sama Dajjal. Ya, Nabi pernah menceritakan dengan sahabat, nanti ada orang, ya, dari golongan kita naik kapal, kapalnya diterjang oleh ombak, kemudian terdampar di suatu pulau, ketemu dengan ini. Akhirnya terjadi dengan sahabat yang bernama Tamim ad-Dari. Ya. Beliau membaca ayat di dalam surat Al-Jathiyah. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, am hasibal ladzina najtarahus sayyi'at, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ya, am hasibal ladzina najtarahus sayyi'at am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira, ya, bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman? Ya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka itu sama seperti orang-orang yang beriman? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, ya, yaitu
sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Ya, apakah sama kata Allah? Apakah mereka-mereka yang melakukan kejahatan, mereka mengira itu kami akan memperlakukan mereka itu sama dengan orang-orang yang beriman, baik di dalam kehidupan atau di dalam kematian. Ya, jelas beda. Ya. Ini ayat tersebut kata Imam Haddad dibaca oleh sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari tadi, ya, mulai beliau melakukan qiyamul lail itu sampai parak subuh. Diulang-ulang terus ayat ini. Satu ayat diulang-ulang sampai parak subuh. Ya. Wa kana al-khawfu wal buka'u yaghlibu 'alaihim inda qira'atil Qur'an min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabih. Bahkan disebutkan para salaf kita, para ulama-ulama kita terdahulu, ya, rasa takut mereka, menangisnya mereka itu, ya, itu merupakan sesuatu yang sering mereka alami ketika membaca Al-Quran. Ya, ketika baca Al-Quran, mereka melewati ayat-ayat tentang azab, mereka nangis, ya, takut, ya, kalau yang terjadi itu nanti pada diri mereka. Ya. Ulama-ulama kita yang memang luar biasa di dalam menghayati firman Allah. Min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabih. Ya, karena dahsyatnya ma'rifat mereka kepada Allah. Ya, pemahaman mereka kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yughsha 'ala katsirin minhum 'inda qira'atihi wa sima'ihi. Bahkan disebutkan sebagian ulama, ya, banyak di antara mereka itu pingsan ketika mendengar ayat yang menjelaskan tentang azab. Ya, mereka jadi makmum, si imam baca ayat tentang azab. Ini ulama-ulama terdahulu langsung jatuh pingsan. Saking pahamnya mereka itu. Wa rubbama mata ba'duhum. Bahkan disebutkan ketika mereka mendengar ayat tentang azab di akhirat, ya, baik itu azab ketika dalam kubur, ya, di padang mahsyar sampai di neraka, ketika mereka dengar ayat tentang azab tersebut, di antara mereka ada yang jatuh pingsan. Ya. Wa rubbama mata ba'duhum. Kadang-kadang di antara mereka itu ketika dengar ayat tentang azab itu jatuh langsung meninggal. Ya, jatuh langsung meninggal. Ya. Kalau zaman kita beda. Kalau ada orang baca Quran, ada sebagian tawa. Ya. Si Qori baca tentang azab, yang kita dengar tadi Allah, toyib. Tidak paham. Padahal ayat yang dibaca tentang azab. Ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, di dalam surat Yasin. Ya, wamtazul, umpama ada Qori yang suaranya saking bagusnya tadi, no. Ya, jamaah kalau dengarnya itu langsung teriak-teriak tuh, nah. Allah. Ya, tanpa disadari toyib dijawab. Toyib itu kan baik. Ya. Sehingga tidak paham ketika ini ayat yang dibaca tentang azab atau tentang apakah? Ya, tapi dijawabnya toyib. Toyib itu baik artinya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, Allah nyatakan di dalam surat Yasin, ya, ketika dikatakan nanti, ya, di akhirat kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang mujrim. Mujrim itu kalau bahasa kita bejat. Ya, wamtazul yauma. Ya, berpisahlah kalian pada hari ini.
Ya, berpisahlah kalian pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang bejat, tidak boleh bergabung dengan orang mukmin. Kita tadi tuyib, baik, baik. Ya. Sebenarnya apa yang dijawab? Allah. Ya, mujrim itu kita ini termasuk atau tidak? Fa idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafahham wa tafakkar. Maka ketika engkau membaca Al-Qur'an, kata Imam Haddad, hayati, pahami, bertafakkurlah. Wa tawaggaf inda kulli ayatin yakunu fiha amrun min awamirillah. Dan berhentilah ketika engkau melewati suatu ayat yang menjelaskan tentang di situ perintah Allah. Ya, perintah sholat, perintah apakah yang wajib-wajib tadi. Stop. Au nahyun min nahyi, atau ayat yang menjelaskan tentang larangan. Ya, stop di situ. Au wa'dun au wa'idun. Ya, atau janji Allah dan ancaman. Tsummanzur. Kemudian kata Imam Haddad, ketika engkau telah melewati ayat tentang perintah, ayat tentang larangan, ayat tentang janji dan ancaman, stop. Engkau perhatikan, engkau lihat, ya, engkau renungkan. Fa in wajadta nafsaka mumtathilan lidzalikal ma'mur, kalau seandainya engkau telah mendapati, ya, dirimu itu telah melakukan apa yang diperintahkan. Ya, umpamanya Allah menyebutkan ayat tentang sholat, stop, renungkan. Aku ini termasuk kan, aku ini termasuk atau tidak orang yang menjaga sholat. Ya, ketika Allah menyebutkan ayat tentang larangan, ya, umpamanya berdusta, ayat tentang berdusta, ayat tentang apa berzina apa segala macam, ya, kita stop, renungkan. Ya, ini larangan Allah ini aku ini tegawi kan dah? Sudah kujauhi belum lah? Ya, atau tentang ancaman, takut atau tidak? Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang janjinya, percaya atau tidak? Ya. Ketika engkau telah mendapatkan, engkau merasa di dalam perintah tersebut engkau telah menjalankan, larangan Allah telah engkau jauhi, ya, janji-janji Allah engkau percaya, ya, ancaman-ancaman Allah engkau pun berlindung. Ya, ketika engkau telah mendapatkan di dalam hatimu semua itu telah engkau jalani, wa'lam anna dzalika hasala laka bi taufiqihi wa ma'unatihi. Berarti engkau salah seorang yang telah mendapatkan taufik dari Allah, ya, mendapatkan naungan dari Allah. Ya, yang wajib sudah kita lakukan, yang dilarang sudah kita jauhi. Berarti engkau salah satu orang yang telah dapat taufik dari Allah. Tapi sebaliknya, wa in wajadta nafsaka ghaira mumtathilun lidzalikal ma'ruf lidzalikal ma'mur, jika seandainya engkau dapati dirimu, ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan, Allah nyuruh sholat, ayat itu tentang sholat, tapi engkau masih sering ninggalin sholat, ya. Kemudian wa ghairu mujtanimun lidzalikal manhi, dan engkau tidak menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Allah melarang ini masih kita gawe, ya. Wa ghairu qawiyul yaqin bil wa'di wal wa'id, dan engkau tidak mempunyai keyakinan tentang apa yang dijanjikan oleh Allah, tentang ancaman Allah engkau tidak yakin, ya. Fastaghfir rabbak, maka minta ampunlah kepada Allah.
Ya, minta ampunlah kepada Allah. Wa tub ilaihi min taqsirika, dan bertaubatlah kepada Allah dari segala kekuranganmu. Ya. Wa azam alam tithali amrihi wajtinabun nahyi, ya, dan bertekad kuatlah untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Allah, dan bertekad kuatlah untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza talautal ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin wassalihin min ibadillah, dan ketika engkau membaca ayat yang di situ menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang soleh di antara hamba-hamba Allah, wa fiha syarha akhlaqahumul mahmuda, dan di situ dijelaskan tentang sifat-sifat mereka yang mulia, tatadabbaruha wa tanduru fiha, maka engkau hayati, ya, engkau renungi, wa tutalib nafsaka bil ittisab wa takhalluq biha, dan engkau tuntutlah hatimu, dirimu untuk bersifat, berakhlak seperti mereka. Ya, umpamanya dalam ayat kita baca tentang apa namanya, tentang sifat para sahabat, umpamanya ruhama ubainahum, ya, ruhama ubainahum, ya, saling menyayangi satu sama lain, ya. Nah, engkau berusahalah mengikuti sifat mereka, mencontoh akhlak mereka. Ya. Wa idza talautal ayat allati fiha dzikrul a'da'i minal kafirin wal munafiqin, dan bila engkau membaca ayat yang di situ dijelaskan tentang sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang munafik, ya, dan disebutkan sifat-sifat mereka yang tidak bagus, tatadabbaruha wa tandur, engkau pun hayati, tadabburi, ya, engkau perhatikan. Hal anta mulabisun li syai'in minha, kata Imam Haddad, ketika engkau membaca ayat tentang sifat orang kafir, orang munafik, engkau renungi, kira-kira sifat mereka itu ada yang nempel atau tidak pada dirimu. Ya, pas baca ayat tadi, merenung, ya, sifat orang kafir, orang munafik nih, ya Allah, ulun ini ada juga sifat ini. Ya, engkau renungi pada dirimu, apakah engkau, ya, tanpa engkau sadari engkau telah mengikuti sifat mereka. Ya. Fatatanazzaha anhu, maka bersihkan. Ya, ketika engkau dapati dirimu, hatimu, ya, mempunyai sifat seperti sifat mereka, akhlak seperti akhlak mereka, orang kafir, orang munafik, maka bersihkan. Ya, bersihkan hatimu, bersihkan dirimu. Wa tatubu ilallah minhu, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li alla yanzilu bika minallah mathalul ladzi nazala bihim minas sukhti wal iqab. Ya, agar tidak turun kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah Allah turunkan kepada mereka dari golongan orang kafir munafik. Allah turunkan azab, ya, Allah turunkan siksa, ya, umpamanya, ya, seperti orang kafir, seperti Fir'aun umpamanya. Aku nih sombong, kada lah, sombong nih sifat Fir'aun, ya, tamak nih sifat Korun. Ya Allah, dalam diriku nih masih ada sifat kayak ini, ya, maka bersihkan, kata Imam Haddad, jauhi, buang jauh-jauh sifat itu, agar engkau tidak mendapatkan sesuatu, ya, yang pernah Allah timpakan kepada mereka. Ya. Nah, di situ diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi ketika membaca ayat tersebut, berusahalah untuk memahami, mentadabbur apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam
Al-Quran. Ya, dibaca dengan tadabbur. Ya, tartil. Ya, tartil itu apa artinya? Nah, tartil itu ya tidak terlalu tergesa-gesa. Ya, agar tiap ayat yang kita baca itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Ketika di dalam ayat itu menjelaskan tentang rahmat, stop, minta rahmat. Ya. Umpamanya di dalam ayat apa itu? Apa di dalam ayat? Muhammad. Apa di hari Jumat tuh biasa dibaca imam? Ya. Nah, ketika ayat itu menjelaskan tentang rahmat, boleh dalam kita lagi sholat. Ya, ketika imam baca ayat tentang rahmat, kita paham umpamanya ayat itu maksudnya. Ketika dijelaskan tentang rahmat, minta. Ya. Allahumma inna nas'aluka rahmatak. Ya. Ketika ayat tersebut menjelaskan tentang azab, ya, disunnahkan kita yang mendengar ini minta perlindungan. Ya, seperti hari Jumat itu nah. Apa ayatnya? Hal ataka tuh? Fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Nah, itu tentang azab. Ya, imam dan makmum sunnah baca doa ini. Ya, fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Ya, kalau bisa si imam itu agak kuat sedikit. Allahumma ajirna min adzabik. Ya, Allahumma ajirna. Ya Allah lindungi kami. Semua yang sholat ini, yang lakian, yang bebinian, lindungi kami dari azabmu. Ya. Nah, kita yang makmum sunnah juga. Allahumma ajirna min adzabik. Ya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allahumma ajirna min adzabik. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Allahumma adkhinnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke surga ini tanpa hisab. Tanpa hisab itu tidak banyak tanya. Ya, tidak ribet. Ya, urusan kan kalau banyak tanya kan ribet. Ya enggak. Ngurus KTP, ngurus SIM kah? Ya enggak. Umur berapa, rumah di mana, kan ribet, pusing gitu. Apalagi data kita tidak lengkap. Ya enggak. Nah, apalagi nanti di akhirat. Ya, ketika mau masuk surga, dari mana ini? Lihat data-data pian nih. Nah, was-was kita kalau sudah ditanya data nih. Ya enggak, ketika mau masuk surga diminta mana data pian? Gemeter kita. Aduh, masuk kada nih, lolos kada nih. Ya, Allahumma adkhinnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Wahasibna hisaban yasirah. Ya, itu doanya. Ya, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma adkhinnal jannata bighairi hisab. Allahumma hasibna hisaban yasirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Wahasibna hisaban yasirah. Kalaupun kami dihisab, hisabnya itu gampang-gampang aja ya Allah. Jangan terlalu banyak ditanya. Ya. Nah, kalau masuk tanpa hisab aman lagi. Nah, lihat data. Masuk. Enggak ditanya lagi. Ya, sholatnya kurang sempurna kah, kada kah? Ya. Nah, kalaupun ditanya jangan terlalu dipersulit. Wahasibna hisaban yasira, dan hisablah kami, perhitungkanlah kami ini dengan perhitungan yang ringan. Ya, makanya di akhirat itu ada yang namanya yaumul hisab. Dihitung semua. Nah. Pian berapa lama hidup di dunia ini? Ya, umur dihisab.
hidup di dunia 40 tahun. Ya mulai balik. Mulai dari umur 15 lah. 40 tahun, berarti berapa? Umpamanya 40 tahun. Balik tadi enggak dihitung 15. 25 berarti lah. 25 tahun biarlah hidup di dunia lah. Apa aja gawian biar di dunia tuh. Sholat kagak ada. Ditanya semua nah. Piannya banyak, bisi inilah. Piannya termasuk golongan sugi lah. Dari mana duitnya? Ya, kemana dikeluarkan? Banyak benar pertanyaannya. Ya, nah itu ya salah satu yang bisa membuat kita nanti ketika di yaumil hisab mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat hari yang mulia ini, berkat bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.